Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih buat waktunya. Ya, banyak keluh kesah sebenarnya. Banyak keluh kesah. Ya, mungkin terlalu pusing ya. Saya ditabrakkan dengan tugas-tugas kuliah dan juga tugas-tugas dari NU online, dan juga memang saya harus benar-benar konsisten dalam kepenulisan. Ya, alhamdulillah. Ini juga berkat dari teman-teman dan juga pendamping dari grup saya, Ustadz Nawawi juga, dan juga dari Ustadz-Ustadz yang mendukung saya untuk tetap istiqomah dalam kepenulisan. Ya, sebenarnya gini Ustadz, untuk kepenulisan kemudian reportase pun, ya alhamdulillah saya ada beberapa dari tim Lazisnu dan juga NU Sidoarjo ya sudah sering komunikasi dengan saya, sering komunikasi mengenai kegiatan-kegiatan. Ya alhamdulillah untuk kemarin itu pun saya dapat informasi dari tim Lazisnu, baik dari MWC ataupun ranting juga. Ya saya hadir ya saya mempertanyakan terkait kegiatan-kegiatan. Nah, meskipun terkadang ya ada beberapa tulisan yang memang tidak masuk di NU online juga. Ya alhamdulillah yang bagi saya sendiri sih itu juga memacu saya untuk bagaimana bisa menulis lebih baik lagi. Ya tetap saya berpatokan pada pada materi-materi yang sudah dipaparkan di hari-hari yang lalu, dan juga masukan-masukan dari Ustadz Nawawi juga sebagai pendamping grup saya. Ya itu sih Ustadz, mungkin. Oke. Terima kasih. Mungkin sangat menarik ya, pada awal-awal liputan, awal-awal menulis itu saya juga selalu ada kesan ya sampai sekarang gitu, dan pasti semua teman-teman juga seperti itu. Terima kasih. Rahmat ya tadi dari Sidoarjo sudah bercerita, dan Sidoarjo termasuk sangat aktif kegiatan NU-nya, jadi teman-teman nanti di semua daerah juga seperti itu. Nah, sesungguhnya nanti teman-teman lain bisa bercerita ya di kesempatan berikutnya soal seperti tadi itu. Nah, sekarang ini sudah hadir Kak Rozali. Beliau adalah guru saya waktu saya peningkatan menulis. Beliau membimbing untuk upgrade kemampuan, karena di NU online sendiri selalu gitu, saling mengoreksi, saling terus belajar gitu. Sampai sekarang pun seperti itu. Nah, teman-teman pantas bersyukur dan bangga karena kelas ini nanti akan pematerinya dari Kak Ahmad Rozali. Selain juga editor dan redaktur di NU online, beliau adalah juga host Peci dan Kopi. Woi. Hari ini beliau akan menyampaikan juga tentang teknik reportase dengan menggunakan observasi dan riset. Nah, ini pembahasan yang sangat penting untuk teman-teman yang sudah mulai menanyakan, Kak, saya ingin nulis untuk NU online tapi nggak ada acara NU di sekitar saya, gimana dong? Saya juga belum kenal sama pengurus NU. Jadi kita akan belajar mengatasi hal-hal itu bersama Kak Rozali. Karena waktunya sudah 10.02, nanti akan langsung ke Kak Rozali. Kak Rozali akan memaparkan sekitar 1 jam 15 menit kemudian. Berapa? 1 jam 15 menit.
Set, panjang banget. Panjang ya. Atau nanti fleksibel saja, tapi sekitar sampai jam mendekati jam 12 total sudah dengan diskusi pertanyaan-pertanyaan, lalu setelah jam 12 itu atau jam 11.40 biasanya bergabung ke grup pendampingnya, seperti itu Kak Rozali. Jadi nanti pas pemaparan ini Durasi pemaparannya berapa lama sama diskusinya? 1,5 jam lah. Kalau Oke. bisa sampai jam 1.40, 1.50 itu juga boleh banget gitu. Jadi teman-teman harus menyimak dengan baik dan menyiapkan pertanyaannya nanti untuk pendalaman, dan setelah itu akan disampaikan juga tugasnya terkait dengan materi ini, lalu berpisah dan bergabung di grup pendampingnya. Sekali lagi untuk tugas kehadiran adalah teman-teman harus mengumpulkan ringkasan yang dikirim ke email kelasmenulis.nuonline@gmail.com. Hari ini juga, kalau bisa hari ini, paling telat ya nanti malam. Kemudian nanti tugasnya seperti biasa diserahkan ke pendampingnya. Untuk Kak Rozali, terima kasih dan kita sambut beliau. Untuk teman-teman selamat mengikuti. Ini dia Kak Ahmad Rozali dengan pemaparan materinya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Kendi. Yang teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Selamat liburan, selamat diskonan. Jangan lupa beli-beli kalau punya duit, kalau enggak sabar. Oke, kita sekarang akan melanjutkan diskusi kita. Saya pertama kali ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman NU Online yang memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan mengenai menulis. Saya sudah nyiapin PPT. Waktu saya 1 jam 15 menit. Saya berharap diskusinya itu paparan saya paling cuma 30 menit. Nanti sisanya kita ngobrol saja, kita diskusi. Lebih banyak diskusi untuk memperdalam, karena sebenarnya yang akan kita obrolin hanya mungkin ya 30% dari keseluruhannya, dan sisanya terletak pada seberapa sering Anda mempraktekkan. Oke. Siap ya? Bismillah, mari kita mulai. Saya sudah menyiapkan PPT. PPT saya, saya pakai kacamata digital ini, biar lucu. Mana ya PPT-ku? PPT-ku. Teman-teman sudah pegang itu kopi semua? Kita sambil ngopi aja ngobrolnya. Semoga teman-teman ini sudah nyiapin kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa mawala. Semoga acara kita lanjut. Materi teknik reportase, wawancara, observasi, dan riset. Wawancara saya coret karena ada kelas khusus mengenai wawancara, meskipun nanti akan saya singgung juga. Ini saya masih terngiang-ngiang betul
di tahun 2014 dulu waktu belajar pertama kali menjadi reporter di Republika. Dia bilang sumber berita itu ada 3. Sumber berita itu selalu ada 3. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga riset. Jadi tidak ada sumber selain itu. Wah, kira-kira gitu. Jadi teman-teman kalau mau nulis berita, sumbernya harus riset. Mana next-nya? Oke, menu kita hari ini adalah ini. Kita akan awali dengan ta'aruf. Wah, ta'aruf ya istilahnya sekarang. Kenalan, terus mengenal reportase apa, teknik reportase yang dari 3 hal, lalu diakhiri dengan penugasan. Saya mau memperkenalkan diri dulu sebelum terlalu jauh hubungan kita. Saya Ahmad Rozali, lahir di Gresik tahun 86. S1 saya Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. S2 saya SGPP Indonesia, jurusan Public Policy. Saya menjadi wartawan, ada pengalaman kerja menjadi wartawan dari 2014 sampai 2015. Lalu di Wahid Foundation bareng lembaganya Gus Dur sama Mbak Yeni tahun 2017 sampai 2018, dan di NU Online masuk di NU Online 2018 dan sampai sekarang masih terlibat, dan di 164 Channel juga di 2019 sebenarnya, ini saya salah ketik, 2019 sampai sekarang membuat program-program talk show, membuat konten, tapi mayoritas ya mendesain konten. Di antaranya ini gambar saya lagi nyengir. Nah, sekedar review yang kemarin sudah kita lalui bersama. Ini materinya ada pengantar jurnalisme online, itu harusnya dulu saya yang ngisi di tanggal 6 hari Ahad. Tapi karena saya kena corona, jadi nggak bisa ngisi. Akhirnya yang lain. Terus teknik penulisan berita sudah kita lewati. Terus bahasa jurnalistik sudah, dan terakhir sekarang teknik reportase. Yang kalau boleh tahu yang menarik kemarin yang mana? Ada yang susah ya kalau Zoom itu nggak bisa berinteraksi langsung. Oke. Sekarang, oke. Reportase. Reportase dapat diartikan berita dan seterusnya. Jadi teman-teman mungkin sudah menyadari kalau waktu saya di Republika dulu dibilangin begini, menjadi reporter itu adalah bekerja mirip pekerjaannya Nabi. Jadi kita aktifnya. Sumbernya harus jelas, kita cari di mana, kita tidak boleh menulis sesuatu yang sumbernya tidak jelas, yang sesuatu yang
asumsi kita. Kita tidak boleh menulis apa ya? Contoh begini. Apalagi sekarang ya, melihat kejelasan sumber itu, konfirmasi itu harus kita lakukan. Kita tidak boleh membiarkan diri kita itu ada di dalam ruang yang abu-abu antara iya dan tidak. Itu tidak baik untuk reportase dan hubungan Anda. Dan di zona abu-abu. Kalau iya, iya, kalau enggak, kalau mau dilamar, kira-kira gitu. Apa ya, rasanya berada di zona abu-abu itu nggak enak. Dan dia salah. Apalagi Anda seumpama ya tidak boleh salah, tidak boleh menyampaikan sesuatu yang salah, apalagi intentu, apalagi sengaja menyampaikan sesuatu yang salah. Itu akan sangat bahaya. Maka di reportase itu dilakukan melalui 3 cara: observasi, wawancara, dan riset. Gambaran ketika kita melakukan reportase untuk mencari informasi yang penting atau untuk menyampaikan informasi, kita memang harus mencari informasi yang benar dari sumber yang terpercaya. Jadi paling terpercaya apa? Nah, ada macam-macam pengumpulan berita, ada macam-macam karya jurnalistik sebenarnya yang ada di luar sana. Tapi saya ingin lebih fokus membahas tentang jurnalisme tulis online. Kalau yang wartawan lapangan itu lebih banyak biasanya itu observasi, wawancara. Riset itu biasanya lebih banyak teman-teman yang desk-nya, yang bagiannya itu yang mendalam, yang yang tulisan panjang, biasanya begitu. Anda, Nurul, jangan coret-coret. Oke, saya mau mulai dari riset. Sebelum Anda turun ke lapangan, Anda mesti melakukan riset. Riset misalnya begini. Ini langsung saya praktekkan, langsung saya kasih contoh aja. Anda mau melakukan mau turun ke lapangan harus melakukan riset. Lakukan riset dengan topik, gunakan nilai-nilai tentang topik dan gunakan nilai-nilai berita. Teman-teman sudah dapat nilai berita belum ya? Sudah atau belum? Liu sudah dapat? Sudah. Oke. Misalnya begini, contoh yang hari ini rame itu adalah misalnya Natal. Misalnya Natal, sampai mau nulis tentang Natal. Anda melakukan riset tentang Natal, terus lihat apa yang menarik dari situ. Misalnya kemarin yang menarik Natal itu adalah Kiai Said itu menyampaikan ucapan selamat Natal. Itu punya nilai berita karena Kiai Said itu adalah tokoh
tokoh. Dia tokoh sentral di Nahdlatul Ulama, dan apa yang dikatakan oleh Kiai Said itu ingin diketahui oleh NU, itu menarik, memiliki nilai berita. Yang kedua, Natal ini adalah momentum yang sedang terjadi, yang sedang hangat. Jadi orang ketika nulis Natal sekarang, insya Allah dibaca orang. Anda akan sangat berbeda ketika Anda menulis tentang semangat kemerdekaan hari ini. Jadi kalau tiba-tiba nggak akan dibaca sama orang karena momennya sudah lewat. Apalagi yang ngomong misalnya tokoh sekelas Bapak Kendi misalnya. Jadi belum akan dilihat kecuali yang bicara tentang orang-orang besar. Yang kedua adalah kita harus mengetahui latar belakangnya biar nggak Anda menentukan siapa saja yang mau diwawancarai kalau nanti akan mewawancarai. Terus angle itu atau sudut pandang itu saya diajari benar-benar dari dulu, jika angle-mu buruk, beritamu pasti buruk. Jadi angle itu menentukan sudut pandang. Itu kayak angle itu kayak atau cantik secara fisik ya sebenarnya. Tampilan itu bukan fisik tapi kita bisa pantas. Angle itu kayak membuat diri kita pantas. Misalnya begini. Angle itu menentukan Anda harus bisa mendefinisikan kalau di tubuh Anda sendiri, Anda harus tahu bagian tubuh mana yang dan itu harus ditonjolkan. Misalnya kalau Anda suka sekali dengan mata Anda karena besar atau karena dia punya lentik, apa jenisnya? Iya, punya ini lentik, punya bulu mata yang lentik dan itu ditonjolkan kira-kira dan itu bagian dari menonjolkan kemampuan terbaik Anda, apa yang paling Anda miliki. Kalau misalnya Anda orangnya tinggi atau secara ini itu ditonjolkan itu angle. Nah, Anda ini melihat sesuatu. Pernah dengar perumpamaan filsafat yang begini enggak? Ada seekor gajah. Terus dipegang oleh beberapa orang buta. Ada satu orang buta memegang gajah itu dari depan, dia memegang belalainya. Oke. Terus ada orang lain yang buta. Siapa yang bicara selain saya? Oh, kok double ya audionya? Tolong audionya dimatiin. Oke, kita cari tahu. Yang kedua, kalau ada orang yang ini audio siapa? Bro, tolong dimatiin audionya. Yang kedua ada orang yang memegang belalai gajah itu dari samping. Dia orang buta, dia pegang gajah dari samping, dan dia mendefinisikan bahwa perutnya gajah ini bulat, sepertinya bulat dan besar sekali, kayak perut semua, kayak perut semua. Lah binatang yang lebar berkipas-kipas. Ada yang pegang dari belakang, terus mendefinisikan gajah, gajah ini kecil dan panjang. Nah, karena dia memegang buntutnya. Kira-kira angle itu begitu.
Angle itu adalah sudut pandang di mana Anda menentukan posisi Anda. Angle itu adalah Anda sedang melihat dan Anda menentukan dari mana Anda akan menonjolkannya. Contoh lain misalnya angle itu kayak Anda pernah menggambar kuda yang waktu kecil kalau disuruh menggambar binatang biasanya gambar kuda dari samping kan. Terus itu common, itu umum sekali. Itu angle juga, kita melihat kuda begitu. Angle itu sangat mempengaruhi di dalam berita kualitas Anda dalam menentukan berita. Saya sama teman-teman di NU Online sering diskusi mengenai angle itu. Misalnya begini, misalnya contoh di Klaten misalnya, warga NU di Klaten, warga NU di Klaten memberikan sumbangan kepada apa namanya orang yang kena bencana, yang bencana mana ya? Oh, Gresik, Jawa Timur. Warga NU Gresik misalnya memberikan sumbangan pada warga terdampak bencana. Angle Anda, contoh, kalau misalnya Anda tulis judul beritanya, warga PCNU Gresik memberikan bantuan kepada korban terdampak bencana. Itu angle yang standar. Itu kayak Anda tidak tahu mana yang harus Anda tonjolkan. Itu seperti Anda tidak tahu flat aja menyampaikannya, menyajikannya. Anda tidak memulai dari cerita, jadi Anda menulisnya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik memberikan sumbangan kepada ini. Sumbangan diberikan dalam bentuk bla 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 bla. Sumbangan diberikan di tempatnya bla 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 bla, 5W1 hanya dipakai semua. Tapi surfing atau memberikan sesuatu ya sudah itu aja gitu. Tidak, angle-nya itu nggak menarik, nggak apa ya, Anda tidak tahu menariknya di mana dari sesuatu yang Anda ini. Nah, berbeda lagi kalau misalnya angle Anda divariasi, misalnya beritanya dimulai dari Ibu Sumina. Ibu Sumina yang yang terdampak itu mengalami kesusahan dan sangat terbantu dengan bantuan NU misalnya. Nah, itu jauh lebih bagus karena kita mengangkat sisi mengangkat sisi humanistiknya, mengangkat sisi kemanusiaannya, sisi Jadi ini sangat berbeda nanti ketika Anda menuliskannya. Jadi angle ini sangat bergantung. Angle yang paling buruk bagi saya itu adalah ketika dia tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat luas, dan dia angle yang buruk itu biasanya angle yang sekedar kayak sekedar yang apa ya, saya sebagai editor itu biasanya sering melihat tulisan malas itu dari teman-teman, itu bisa kelihatan tulisan orang malas yang dia tidak mencoba untuk menulis dengan baik. Oke. Angle itu nanti pada akhirnya yang akan membuat Anda
membuat Anda menentukan mana yang terbaik yang ingin disajikan. Yang kedua adalah hindari angle yang sudah banyak di gersik atau letusan Merapi misalnya. Anda harus menyesuaikan, Anda harus mencari angle yang tidak banyak dicari orang. Anda harus mencari angle yang belum banyak di ini orang sama. Sampean juga nggak akan mau disama-samain dengan orang lain terlalu banyak. Wah, yang kamu kok mirip sama ini, sudah dimirip-miripinnya sama orang yang biasa aja lagi kan, bukan sama artis Korea misalnya. Kalau disamain sama yang lebih keren, ya nggak apa-apa. Tapi kalau disamain sama yang biasa kan nggak asik. Di sana misalnya ada tulisan korban banjir dibantu oleh PCNU misalnya. Angle-angle begitu itu angle berita awal yang itu common sekali. Anda jangan menulis sesuatu yang sudah common. Makanya penting sekali Anda menentukan angle yang bagus. Angle itu oke, kenapa Yusuf ini nggak bisa saya matikan? Yang kedua, selanjutnya buat daftar pertanyaan. Setelah Anda menentukan angle itu, saya misalnya mau melihat kasus, misalnya angle-nya adalah saya mau melihat kasus bencana dari perspektif korban. Dari perspektif korbannya. Nah, Anda mau apa saja yang pertanyaan. Jadi buat daftar pertanyaannya agar nanti Anda fokus kepada apa yang akan Anda cari. Nggak mesti wawancara ya, daftar pertanyaan itu, tapi sesuatu juga yang akan Anda cari. Misalnya ketika Anda observasi, turun ke lapangan, Anda tahu mau nyari apa. Jadi nggak sekedar datang terus Anda tidak menyiapkan angle, maka Anda akan bingung. Anda sebenarnya sedang mencari apa di situ. Misalnya kalau Anda tidak menentukan angle sekarang, terus ada event ada eventnya NU misalnya atau Anda nanti akan saya tugasi Anda untuk ke pesantren untuk menulis tentang NU. Kalau Anda tidak ke situ dan tidak tahu mau nyari apa, sampai akan seperti orang yang tidak punya tujuan. Maka menentukan angle sejak sebelum Anda beranjak dari tempat Anda itu sangat penting. Biar Anda itu bensinnya ke sana itu enggak sia-sia, enggak setia, susah dia. Jadi Anda juga untuk angle saja wartawan itu harus setia sih ya gitu. Apalagi yang lain. Nah, untuk setia pada angle Anda harus menentukan pertanyaan, bikin daftar pertanyaan agar fokus. Jenis yang keren-keren Anda akan terpukau lalu kemudian Anda akan pergi darinya. Jadi kalau nggak punya angle Anda akan bubar. Bikin daftar pertanyaan. Nah, tapi daftar pertanyaan yang Anda siapkan itu atau sesuatu yang Anda cari itu bisa berubah kalau ada yang menarik di lapangan. Misalnya Anda mau mencari perspektifnya, mau datang ke lokasi itu untuk cari perspektif untuk menulis bencana, berita bencana. Tiba-tiba Anda datang ke lokasi dan menemukan ada angle yang lebih menarik. Nah, itu boleh berubah. Nah, kok jadi nggak setia? Tapi berubahnya ke yang lebih baik. Jangan yang tidak lebih baik. Jadi
harus yang lebih baik. Misalnya, Anda datang ke lapangan tiba-tiba ketemu dengan, oh ada konflik antara ada kasus korupsi bantuan sosial untuk korban misalnya. Nah, Anda boleh tuh mengubah angle itu, set menjadi kasus, Anda mau menulis kasus korupsi misalnya. Itu kan lebih baik, pengen diketahui orang dan berhubungan dengan orang banyak. That's okay. Saya mau lanjut, observasi. Nah, tadi sudah riset, observasi. Oh iya, riset itu juga bisa diartikan begini, teman-teman. Riset itu bisa teman-teman juga mengartikan mencari data dari data yang sudah tersedia. Dari data yang sudah tersedia itu artinya Anda bisa mencari data dari sumber-sumber penelitian. Misalnya, Anda mau mencari bantuan sosial tadi ya, misalnya bantuan sosial untuk korban bencana. Nah, biasanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sudah punya data di websitenya yang bisa Anda kutip untuk memperkaya pandangan, untuk memperkaya data Anda. Kalau Anda kaya datanya, maka Anda akan lebih leluasa untuk menentukan angle. Jadi kalau punya banyak data, itu seperti menentukan angle. Data itu seperti Anda bayangkan sedang ada di dapur, yang peralatannya lengkap, yang bahannya lengkap, yang Anda bisa memilih mau memasak apa. Jadi kira-kira gitu. Misalnya Witno, Mas Witno ada di dapur yang ada daging, ada ikan, ada ayam, ada daging ayam, ada ikan ayam, ada apa lagi, tahu, tempe. Oh, semuanya lengkap lah bumbunya dan peralatannya bagus-bagus, bersih tempatnya. Anda datang ke situ, itu enak, mau masak apa Anda tahu. Jadi seperti itu. Kalau Anda datanya banyak, Anda seperti itu kondisinya. Jadi Anda bebas menentukan mau menulis angle dari mana, mau memasak masakan apa. Tapi kalau Anda datanya terbatas, ya Anda kayak disuruh masak, tolong masakkan saya yang masakan yang enak, tapi cuma dikasih tempe, bawang, cabai, garam gitu aja. Anda nggak bisa masak masakan enak dengan itu. Kecuali Anda sangat lapar ya. Jadi Anda harus tahu bahwa data itu sangat penting. Anda harus mengumpulkan data. Salah satu bagian tersulit ya dalam orang menjadi jurnalis adalah menulis sesuatu yang mengumpulkan data. Terutama sesuatu yang kontroversi. Sesuatu yang kontroversi misalnya Anda mau mengungkap kasus korupsi misalnya. Anda harus pandai sekali untuk memancing orang untuk bicara. Persuasi Anda harus baik. Anda nggak bisa menanyakan pada koruptor tiba-tiba, Bapak korupsi nggak? Jadi Bapak korupsi nggak? Terus Anda berharap Bapaknya cerita, iya dek, saya itu korupsi dari tahun lalu. Banyak. Kan nggak mungkin koruptor bilang begitu. Jadi Anda untuk kasus-kasus sensitif begitu, Anda sudah harus sebelum datang ke orang yang bersangkutan, Anda sudah harus punya cerita banyak. Jadi pertanyaannya hanya tinggal meminta konfirmasi. Misalnya, sumber saya mengatakan bahwa Bapak pada tanggal sekian meneken menandatangani surat ini yang pada akhirnya digunakan oleh pihak Anda untuk melakukan tindak pidana korupsi. Benar nggak, Pak? Nah, itu baru pertanyaan. Pertanyaan tertutup pertanyaan untuk mengungkap kasus-kasus begitu dibutuhkan pertanyaan tertutup yang jawabannya iya atau tidak. Oke, mute. Mute. Ini anak siapa ini yang
ikut masuk bicara di sini. Oke, gitu. Jadi Anda harus paham ya psikologi orang. Tidak mungkin orang mau menceritakan keburukannya, kasus korupsi. Tapi Anda juga sebagai wartawan jangan bilang, oh saya nggak mau mengungkit keburukan orang, udah biarin aja. Anda nggak usah jadi wartawan kalau begitu, pulang aja. Jadi itulah tugas kita berat itu karena untuk mengungkap sesuatu yang begitu-gitu. Oke, jadi angle itu penting. Kalau Anda punya angle, Anda masuk ke dalam dapur, Anda tahu sudah tahu harus memasak apa, dan Anda sudah tahu apa namanya bumbu atau bahan yang dibutuhkan apa saja, peralatannya apa saja, teflon atau panci atau apa yang dibutuhkan. Nah, kalau Anda tidak tahu angle Anda ya seperti masuk ke dalam dapur tapi disuguhkan banyak bumbu. Disuguhkan banyak bumbu tapi Anda nggak tahu mau masak apa. Jadi Anda akan bingung juga, Anda akan bingung sendiri. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau paham, anggukkan kepala. Oke, baik. Ini berat karena kita nggak langsung praktek. Saya lanjut. Tapi angle itu dapat berubah. Kalau misalnya Anda masuk tadi, oh saya mau masak ayam goreng, tapi ternyata ketika masuk Anda bisa masak ayam rica-rica, oh boleh karena bumbunya sudah ada misalnya, oh ini ayam rica-rica aja deh yang lebih oke misalnya. Anda boleh melakukan itu. Jadi angle Anda bisa berubah kalau nanti ketika pada perjalanannya ada perkembangan kasus atau ada data yang jauh lebih menarik untuk diungkap. Saya lanjut. Observasi. Nah, wartawan ini jadi wawancara itu pada dasarnya itu adalah menurut saya itu satu dari indera yang bisa kita ini ya cara. Nah, observasi ini sangat penting ketika misalnya kita datang ke lapangan. Observasi itu memungkinkan wartawan itu membawa peserta, membawa penonton itu untuk masuk ke dalam sesuatu yang kita tulis. Observasi ini sederhananya observasi ya teknik pengumpulan data semana wartawan langsung ke tempat penelitian untuk melihat dari dekat. Saya tulis datang dan rasakan. Nah, ini quote yang common sekali ya, datang dan rasakan. Pasang semua panca indera Anda ketika di lapangan. Mata Anda dipakai melihat, telinga Anda untuk mendengar, lidah Anda mengecap, kulit untuk meraba, hidung untuk membau. Itu dipakai semuanya. Artinya Anda dengan teknik observasi bisa membawa pembaca Anda, membawa mereka ke sana. Anda pernah membaca novel yang seolah-olah membawa Anda ke lokasi enggak? Kalau iya, anggukkan kepala. Kalau iya. Jadi salah satu ciri apa ya? Salah satu ciri khas di mana tulisan itu bisa membawa Anda datang ke lokasi, bahkan seolah-olah Anda menjadi pemeran utamanya. Wah, itu tulisan yang sangat bagus berarti. Dia bisa memanipulasi Anda seolah-olah Anda tidak sedang di kamar Anda, tapi sedang berjalan di mana namanya di abad ke-19 misalnya di zaman perjuangan. Oh, Anda menjadi bagian dari situ, atau Anda menjadi Mingke di dalam tulisannya Pram misalnya, atau Anda menjadi analisnya Pram misalnya, yang seolah-olah Anda berada di dalam sequel novel itu. Itu tulisan yang sangat bagus. Untuk ke sana, Anda harus menulis sesuatu yang sangat detail, yang membuat Anda seolah-olah ada di sana. Apa? Kalau orang ada di sana itu gimana? Kalau ada orang di sana itu bisa mencium baunya. Kalau Anda di sana itu bisa merasakan panasnya matahari. Kalau Anda di sebuah lokasi, Anda itu dapat bau panas, terus kulit Anda bisa merasakan permukaan yang kasar sama sesuatu itu, Anda kan seolah-olah ada di sana ya. Anda seperti aktif
panca indera Anda. Nah, penting sekali itu untuk mengungkapkan itu. Saya pernah menulis eh, apa namanya apa ya yang ketika saya di Sinabung, Gunung Sinabung waktu itu saya liputan di sana. Saya menulis suasana di Sinabung di siang hari ketika ketika Sinabung meletus, suasana itu berdebu. Jadi saya ada di kawasan itu dan dia sangat berdebu. Bernapas ini kita menghirup 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 debu. Jadi kita menghirup debu. Nah, saya tulis di laporan saya bahwa eh, orang harus berhati-hati karena kalau tidak ditutup eh, hidung kita akan kemasukan debu. Biasanya wartawan menulis menurut pantauan di lapangan kondisinya bagaimana orang yang ke sana disarankan untuk apa karena begini. Itu observasi. Jadi saya tidak akan tahu bahwa itu kemasukan debu kalau saya tidak di sana dan kemasukan debu kira-kira. Misalnya lagi nah yang umum itu orang kalau nulis feature biasanya menceritakan itu di awal. Contoh misalnya kita menulis laporan di malam hari, terus menulis laporan di malam hari dan kita ada di suhu misalnya 20 derajat Celcius. Itu kan cukup dingin ya untuk kita yang tropis. 20 derajat Celcius kita sedang berada di mendaki Merapi misalnya. Nah, kita menulis Merapi malam ini sangat dingin. Kira-kira suhunya sekitar Merapi saat ini sangat dingin. Jarum pengukur suhu di handphone saya menunjukkan angka 20 derajat Celcius misalnya. Nah, dengan membaca itu seseorang yang membaca tulisan Anda itu akan kebayang. Oh iya, 20 derajat Celcius. Atau Anda bisa mengumpamakan dengan perumpamaan yang cukup dekat. Misalnya sudah suasana tapi jangan lebay karena ini berita. Mirip seperti apa misalnya atau mana misalnya dikasih perumpamaan. Kalau Anda, saya pernah menulis sesuatu yang cukup bau ketika liputan di di tempat pembuangan akhir TPA. Di TPA, bukan TPA dulu yang bau itu waktu konflik. Dulu waktu Ahok jadi wakil gubernur awal-awal sama Jokowi, dia ingin memberantas mafia sampah di Jakarta, kasus Bandar Gebang. Dan dia konflik dengan mafia sampah, akhirnya mafia sampah itu dia orang-orang yang mengangkut sampah dari Jakarta, dia nggak ngangkut selama 2 hari. Jadi sampah-sampah di pinggir jalan di Jakarta itu berhamburan dan bau sekali. Warga itu mengeluhkan. Terus saya datang ke sana, lokasinya waktu itu di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Saya datang ke situ dan benar, jadi dari tempat sampah yang isinya truk itu ditaruh aja meluap di situ sampai melebar ke pinggir ke jalan, memakan bahu jalan dan bau sekali. Jadi saya di sana bisa menuliskan bau sekali hingga radius berapa ratus meter itu masih terasa baunya. Saya bisa menulis informasi bahwa di situ bau. Nah, itu baru akan bisa bunyi berita bau itu kalau kita datang ke lapangan. Misalnya kita menulis Merapi yang sedang berdentum ketika meletus. Itu kita harus di sana dan mendengarkan. Jadi itu harus observatif. Kita tidak bisa di Jakarta terus jadi Anda membayangkan dari Jakarta atau dari tempat Anda kayaknya kalau Merapi meletus itu berdentum deh gitu. Terus Anda menulis terdengar dentuman keras. Wah, itu Anda namanya sedang menulis berita bohong kalau begitu. Jadi begitu. Terus misalnya ketika Merapi meletus terus orang berhamburan,
Anda kalau ada di lapangan, Anda akan dapat informasi tentang orang berhamburan itu. Dan akan dapat detailnya. Misalnya ketika tahun 2010 saya jadi relawan di Jogja, Merapi, kan hujan itu lumpur ya. Hujan itu lumpur. Dan itu nyampe ke muka itu, Anda tahu muka kena lumpur yang kering, itu kayak kayak kena tanah sudah kering gitu. Jadi muka orang ini putih semuanya, putih. Jadi orang yang berduyun-duyun dari atas, dari jalan itu jadi satu arah, turun ke bawah, itu muka orang itu putih semuanya, putih kehujanan. Anda tidak akan menulis itu kalau Anda tidak ada di sana. Anda kalau tidak ada di situ, Anda nggak akan bisa menulis sedetail itu. Sampai menulis ribuan orang yang berhamburan melarikan diri dari kawasan atas Merapi dengan muka yang dipenuhi dengan lumpur kering misalnya. Anda nggak akan bisa tanpa observasi. Jadi observasi itu sangat kuat dan mampu membawa Anda ke lapangan. Wawancara nggak bisa. Wawancara nggak akan membawa Anda ke lapangan. Wawancara itu kelemahannya ya dia tidak akan sense semua indera Anda, tidak akan sense. Jadi nggak akan tidak dalam sekali, tidak akan kuat, tidak akan membawa pembaca Anda untuk masuk ke dalam sequel atau tulisan-tulisan Anda. Nah, itu observasi. Jadi observasi itu bagian sangat penting sebenarnya. Saya mengagumi sekali teknik observasi ini. Saya suka sekali datang ke sebuah lokasi dan menuliskannya. Karena menulis dari jarak jauh hanya mengandalkan telepon sekarang atau Zoom itu tidak kuat, tidak membawa kita ke sana. Dan fungsi indera kita sebagai wartawan tidak maksimal. Pesantren-pesantren di tempat Anda, misalnya Anda observasi ke sana, Anda bisa menulis pembukaan misalnya pesantren A ini dibangun di atas tanah berapa misalnya. Ketika pengantar Anda saat memasuki gerbang, Anda akan disuguhkan kepada pemandangan musola besar, musola berukuran berapa dengan warna dominan keemasan misalnya. Lalu kemudian Anda menceritakan di bagian atasnya ada kubah yang berwarna hijau atau apa. Di sebelah kanannya ada apa, di sebelah kirinya ada apa. Tepat di tengah-tengahnya itu dibangun apa, dari mana, bla bla bla. Nah, ini sense itu nggak akan dapat Anda kalau Anda tidak datang ke lokasi. Jadi datang ke lokasi, lihat, terus dengarkan. Nah, misalnya Anda mendengarkan di waktu sholat berjamaah di pesantren ini, Anda akan mendengarkan sahut-sahutan antara para santri yang sedang membaca wirid-wirid misalnya, gitu-gitu. Itu kan ini ya, Anda benar-benar membawa pembaca Anda datang ke situ. Terus apa yang dirasakan di sana itu. Begitu kira-kira. Itu observasi. Dan observasi itu sangat kuat tulisannya. Kalau di luar observasi biasanya tidak sekuat itu. Lanjut. Yang ketiga adalah wawancara. Ini akan dibahas selanjutnya. Tapi anyway, itu sama mungkin persiapannya. Wawancara itu bertemu dengan orang dan menanyakan, mengkonfirmasi. Wawancara itu dari semua teknik itu adalah bagian terakhir dari riset dan observasi. Anda sudah punya banyak data, sudah menemukan, yang Anda lihat ini kan objektif ya. Anda melihat itu.
Itu Anda melihat sesuatu itu bukan dikasih tahu orang lain tapi objektif. Nah, dari apa yang Anda temukan itulah dikonfirmasi. Misalnya ke pesantren. Kiai misalnya benar nggak apa namanya tongkat yang ditaruh di musola itu yang katanya yang di dalam kaca yang sebelah kanan itu benar-benar dari tongkatnya sahabat Nabi gitu. Oh, gitu misalnya. Atau caranya itu dulu ceritanya bagaimana atau apa. Jadi sudah apa ya? Sudah dalam tinggal konfirmasi. Wartawan itu ketika wawancara, ini tips, wartawan itu ketika wawancara sebenarnya dia itu bukan bertanya. Jangan salah, ketika wartawan itu datang itu bukan bertanya, tapi mempertanyakan. That's two different things. Bertanya dan mempertanyakan itu berbeda. Bertanya itu berarti Anda tidak tahu apa-apa dan Anda mencari informasi. Mempertanyakan, it means Anda tahu sesuatu dan Anda meminta kebenarannya, meminta konfirmasinya. Bapak benar korupsi. Katanya Bapak melakukan tindak pidana korupsi itu pada tanggal sekian dengan cara dengan menerima upeti atau something dari si B dengan jumlah sekian. Benar? Anda jangan berharap datang ke seorang pejabat yang korup terus bilang, gimana Pak? Bapak korupsi enggak? itu enak banget. Itu something never happen. Jadi itu nggak akan pernah terjadi. Semakin sulit itu Anda semakin perlu untuk riset untuk riset dan datang ke lokasi. Semakin bagus cerita itu, Anda semakin perlu menggali lebih dalam. Biasalah, sesuatu yang bagus selalu didapatkan dengan cara yang lebih susah. Itu hukum alam itu. Kalau mudah-mudah saja, ya sudah, itu bukan emas. Kalau di atas tanah gitu aja itu batu namanya. Kalau emas ada di dalam, kalau intan permata ada di dalam. Yang susah didapat dan hasilnya bagus itu sudah menjadi hukum alam. Jadi kalau Anda mau menulis berita yang santai, ya sudah duduk-duduk gitu sambil ngelihat orang nge-zoom, ya biasa itu. Nulis zoom, sekarang kan lagi ngetren zoom misalnya, udah nggak wawancara, itu observasi itu juga ya cuma mendengarkan kan, cuma mendengarkan orang ngomong, tanya enggak, nanya aja enggak, itu ini berita yang super males sebenarnya itu. Anda dengar ya. ini didengar semua buat calon reporternya NO Online itu. Menulis berita dari Zoom dan sumbernya cuma itu adalah cara menulis yang paling malas. Itu adhaful iman. Sudah gitu cuma diterima mentah-mentah tanpa mencari data pembanding. Coba, terus begitu mau merasa dirinya, saya sudah menjadi wartawan hebat. Anda itu sedang terbuai dengan imajinasi sendiri. Jadi misalnya begini, teman-teman kalau mendengarkan Zoom, itu di follow up dengan riset setelahnya. Saya kasih contoh misalnya ini. Cara riset sederhana di platform digital. Sekarang kan kita ada di platform digital yang sangat mudah kita untuk mencari tahu. Platform digital. Ini biar Anda nggak menjadi wartawan yang ada full iman lah ya. Oke, kelihatan ya? Anggukkan kepala kalau kelihatan Googleku. Oke. Nah, Google Scholars, Anda masuk, misalnya Anda mengikuti seminar tentang digital atau tentang pesantren. Nah, pesantren Anda mau cari tahu apa yang sudah ditulis orang tentang pesantren. Tulis saja di sini, pesantren. Ini Google Scholars isinya itu banyak penelitian-penelitian orang sebelumnya. Pesantren entrepreneur misalnya.
Entrepreneur. Sih ada misalnya. Anda mengikuti Zoom tentang entrepreneur pesantren gitu. Nah, ini kan ada tulisan riset tentang entrepreneur pesantren. Apa temuannya, download lah di situ. Kontribusi praktek kewirausahaan di pesantren, studi pada pondok pesantren. Apa Anda sedang menulis misalnya pesantren-pesantren entrepreneur di Indonesia. Terus Anda melengkapi bukan wawancara ya, pendengaran Anda kan nggak nanya di Zoom itu biasanya. Disuruh nanya malas, cuma dengerin aja. Anda biasanya dan Anda melengkapi omongannya narasumber itu dengan data-data yang Anda temukan. Nah, ini nggak keluar-keluar. Nah, inilah pokoknya. Pesantren entrepreneur dan analisis kurikulum pesantren Mukmin Mandiri. Ini analisis kurikulumnya. Nah, bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Tinggal di copy, habis itu di paste, habis itu masukin ke Google Translate. Kan gampang itu. Banyak sekali tools-nya. Jadi teman-teman berhenti menjadi wartawan pemalas yang hanya mengandalkan Zoom terus tidak mengkonfirmasinya. Kalau mau masuk Zoom, Anda masuk ke Zoom dan nanya. Anda dulu saya waktu jadi wartawan di lapangan itu percaya bahwa kalau kita sedang doorstop itu menunggu narasumber di depan pintu. Doorstop itu lagi di pintu terus kita stop lah kira-kira. Kita ini berlomba agar pertanyaan kita direspon oleh narasumber. Tujuannya apa? Agar berita kita pertanyaan kita yang menjadi berita nasional. Karena semua wartawan di situ itu sedang ngumpul di depan untuk menunggu si narasumber mau ngomong apa. Dan narasumber biasanya cuma punya waktu hitungan menit. Paling nggak sampai 5 menit ada di situ. Jadi kita harus berlomba menanyakan sesuatu. Nah, pertanyaan kita yang dijawab itu yang akan menjadi berita di level nasional. Maka tidak cuma untuk koranku saja, tapi untuk wartawan yang lain. Kalau narasumbernya keburu-buru, dia cuma menjawab pertanyaan saya, maka mau nggak mau wartawan lain akan menulis apa yang saya tanyakan. Jadi dengan bertanya, kita sebenarnya sedang mengarahkan narasumber untuk ngomong apa. Dengan mengarahkan narasumber untuk ngomong apa, kita sedang menyetir telinga orang banyak untuk mendengarkan apa. Jadi berhenti menjadi wartawan yang pasif yang hanya mendengarkan itu. Itu bukan wartawan, itu Anda pendengar. Wartawan. Jadi ingat teknik itu teknik observasi, teknik reportasi itu banyak. Dan mendengar ini hanya satu yang itu termasuk dalam kategori adhaful iman. Itu dicamkan baik-baik. Oke. Kembali lagi ke yang tadi, teknik reportase. Tips. Tips adalah stay curious. Bertanya-tanya. Pertama, Anda harus selalu bertanya-tanya. Tentukan angle dalam rapat redaksi. Anda harus ikut rapat redaksi kalau mau bagus angle-nya. Itu kalau di ANU Online setiap minggu sekali, kita rapat redaksi akan membicarakan apa, angle kita apa. Ragukan informasi dari narasumber dan jangan mudah percaya. Jadi Anda harus meragukan informasi yang disampaikan. Jadi jangan itu. Pertama, Anda tidak boleh datang ke narasumber dalam keadaan haram hukumnya Anda datang ke narasumber dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Karena Anda kalau dibohongi, Anda nggak tahu sedang dibohongi. Oke?
Datang ke sana, datanglah ke narasumber hanya untuk mempertanyakan, bukan untuk bertanya. Bukan seperti murid ke gurunya. Jadi wajar. Kalau Anda datang seperti murid ke gurunya, Anda sudah akan kalah posisi. Dan Anda tidak akan bisa mengkonfirmasi. Oke? Ketika narasumber menjawab, saya sudah begini, 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 Anda harus punya jawabannya. Anda harus apa challenge-nya. Anda harus bertanya, buktinya apa, Pak? Terus, lalu kemudian, tapi Pak, kalau ini kan begini. Tapi dari data yang saya temukan begini. Itu men-challenge statement-nya si narasumber. Itu wartawan. Oke? Kalau Anda datang sebagai murid, apalagi santri, apalagi Anda terbiasa memposisikan santri kepada kiai atau kepada bunyai, Anda nggak akan berani untuk men-challenge. Jadi Anda harus mulai merasa Anda dan narasumber itu sejajar. Selanjutnya, banyak baca. Ya, itu untuk mendapat informasi. Gunakan Google Scholars Tools gratisan, Google Tools yang lain. Google itu menyediakan banyak sekali tools untuk Anda tahu. Bahkan Anda juga yang mau jualan itu juga bisa itu untuk pakai Google mau jualan apa itu. Cari apa yang lagi ngetrend di Google itu bisa. Ada namanya Google Trend. Anda mau menulis Google tools itu bisa digunakan. Itu terus oke. Saya masih punya waktu. Oke, mungkin itu materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Candy. Candy. Wis, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Kak Rojali. Sangat ini ya. Kamu tahu nggak aku di mana ini kan? Di mana? Di namanya Prancis ya? Brisbane. Bola muter. Lagi di Brisbane ya, menyempatkan untuk membagikan ilmunya pada pagi hari ini. Tadi banyak sekali ya. Ini menjawab, ini nih kemarin ada Joko Susanto ya dari Cirebon ya, yang menanyakan gimana caranya menulis berita untuk NU online tapi nggak tahu acara NU dan belum kenal tokoh-tokoh NU. Jadi ini terjawab sesungguhnya kalau Joko ikut menyimak ya. Dan bukan cuma dia, sepertinya kita juga dulu, saya di awal itu juga bingung mau nulis apa ya gitu. Tapi kalau udah terbiasa dengan melakukan pola tadi, itu semua hal apapun bisa kita tulis. Dan kita akan tahu, oh aku mau ngolah ini nih, mau memberitakan ini, memberitakan itu, wawancara ini dan itu, mengobservasi ini dan itu gitu. Jadi kunci-kuncinya sudah diberikan, tapi pastinya ada beberapa pertanyaan dan kita akan menunggu pertanyaan dari teman-teman nih. Silakan, mumpung saya bisa menemani. Biasanya materinya tak suruh jadi host kalian setelah jam 11. Yuk teman-teman, silakan bertanya. Masa dari 80 orang ada yang nanya sih? Masa langsung pinter banget? Ya langsung aja yuk. Bukan pinter banget kan. Kadang-kadang kata teman-teman ini, saya mau nanya aja masih bingung, Mas. Goblok aja belum katanya. Nih Witno nanya dong, Wit. Bentar. Goblok aja belum. Yang udah mencari pulsa, mengisi pulsa ya kan. Kalau kita kan di sini pakai wifi. Mau nanya, harus mau bertanya. Betul. Iya, silakan. Ada Gus Dirga dari Lombok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri Bang Rozali, kemudian kepada Mas Kendi. Baru kali inilah saya
menyimak langsung Bang Rozali ini lewat ini ya, lewat apa? Lewat Zoom paling tidak. Untuk selebihnya saya banyak menyimak beliau lewat status-status di FB-nya. Oh gitu. Aduh, pengagum rahasia. Pengagum rahasia. Bisa jadi begitu. Saya punya sedikit persoalan di dalam masalah wawancara ini. Karena dulu pernah ini ceritanya pernah penelitian ketika nulis risalah dulu tentang wisata halal. Wisata halal di Lombok NTB itu. Oke. Saya berusaha apa ya? Membuat itu atau responden itu menyampaikan semuanya tentang wisata halal. Tentunya saya tidak membawa mulut dengan pulpen saja. Tentu data banyak yang saya baca. Sampai di sana ternyata Halo, Dirga, suaranya hilang. Sampai di sana kenapa tadi? Terdengar jelas nggih? Ya, sudah jelas. Responden itu tidak mau mengakui secara apa ya, terbuka benarlah tentang apa yang saya tanyakan. Salah satunya sebagai ilustrasi, sebagai apa ya, sebagai gambaran saja ya. Wisata halal itu benarkah halal dalam realitanya atau hanya sebagai konsep saja? Sebab Halo, suaranya putus lagi di sini. Di sini putus nggak? Halo. Videonya nggak usah dipakai aja biar ini. Oh iya. Coba. Biar lebih stabil. Mereka terdengar jelas nggih? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kira-kira cara yang paling ampuh begitulah. Kalau masalah menyusun kata itu sekuat dan semampu saya sudah melobi dan lain sebagainya itu dengan pancingan-pancingan yang saya tahu begitu ya. Tapi mungkin tergantung respondennya mungkin ya. Mereka nggak mau begitu. Menceritakan yang sebenarnya, apakah itu hanya konsep atau apa. Coba mungkin itu dulu ya Bang. Oke. Sip. Langsung aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi baru di ini. Oke, siap. Kalau mau itu langsung bisa di chat juga. Halo? Oke. Pertama, pertanyaan Dirga ini lahirnya 17 Agustus katanya. Namanya Dirga Hayu. Hayu Republik Indonesia. 14. Oh, 14. Pramuka dong. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melewati kondisi di mana ini audio siapa yang double yang masuk? Halo? Bagaimana double nggak Ken di tempat mungkin? Bagaimana kita kira-kira agar wartawan agar narasumber itu mau ya untuk ditanyain ya, mau jawab. Saya banyak sekali punya pengalaman ketika ketika narasumber itu tidak mau menjawab pertanyaan. Pertama itu sangat tergantung sama teknik. Saya ada di Medan untuk wawancara untuk pernah ditugasin di Medan tahun 2015 awal. Saya ke Medan. Waktu itu tahun 2015 Anda mungkin ingat, itu rame-ramenya zaman akik. Zaman akik ini. Batu. Nah, semua orang bicara akik. Semua.
tidak ada yang tidak bicara akik. Karena itu kayak lebih ngehits dari janda bolong sekarang lah ya. Itu jauh lebih ngehits waktu itu dan itu murah harganya. Maksudnya affordable daripada dan bisa dipakai. Saya mempelajari semua orang suka akik, akhirnya saya yang tidak suka pakai akik, saya pakai akik. Saya pakai akik juga. Saya membuat menariknya ketika kita bikin pakai akik itu ada obrolan pembuka dengan narasumber dan hampir semua narasumber itu pakai akik, yang laki-laki ya terutama. Jadi kita ketika datang orang itu suka dipuji, tidak mesti perempuan, laki-laki juga suka. Jadi istilah bahwa perempuan itu kelemahannya di telinga, laki-laki di mata, bullshit, sama aja. Perempuan kalau ngelihat cowok ganteng juga, ya begitu juga. Nggak mesti laki-laki ngelihat perempuan cantik. Dan tidak mesti laki-laki perempuan dipuji yang meleleh, laki-laki dipuji juga meleleh. Nah, ketika saya datang ke narasumber, saya melihat akiknya, saya puji langsung. Wah, abang akiknya bagus sekali, saya bilang. Oh, dia langsung senang. Dia dipuji sesuatu yang sedang dia gunakan. Abang akiknya bagus sekali. Itu sama seperti ketika narasumber perempuan kita datang dan, wah ibu kelihatan segar sekali hari ini. Nah, itu pembuka ice breaking yang sangat bagus. Ice breaking yang sangat bagus. Ini penting, kesan pertama itu sangat penting. Itu tapi kalau dalam kondisinya ini ya, kondisinya oke untuk mengatakan itu. Kedua ya selain teknik wawancara itu ya banyak menjaga hubungan baik bisa. Wawancara di satu sisi kalau mentok saya biasanya kalau misalnya yang sedang saya teliti itu adalah kasus dan berkaitan dengan hal yang sensitif, misalnya korupsi atau apapun, kadang-kadang ada narasumber yang mau memberikan informasi tapi namanya tidak mau ditulis. Itu bisa kita ambil sebagai background. Kita tidak boleh menulis informasi yang tidak ada sumbernya, kecuali sangat terpaksa dan sangat penting. Tapi kalau sekedar informasi yang nggak penting-penting amat, ya harus ditulis sumbernya. Bukan kasus korupsi nasional misalnya, bukan kasus apa. Nah kalau baru kasus mega korupsi kita menyembunyikan sumber untuk keamanan boleh. Menurut sumbernya NU Online, menurut sumber terpercaya NU Online misalnya. Nah, itu boleh. Tapi kalau sekedar kasus-kasus kecil, nggak boleh, harus ditulis sumbernya. Dan harus biasanya dulu bedanya dengan yang di NU Online, saya dulu narasumber harus ditulis usianya. Wajib ditulis usianya. Nah, bagaimana kalau ini? Nah, ada lagi narasumber yang cukup, ya sudah bang kataku, abang informasinya tidak saya tulis, saya jadikan background saja. Jadi informasi dari dia akan saya tanyakan kepada orang lain. Dia akan bilang, misalnya yang tidak mau disebut namanya, itu yang korupsi sebenarnya bukan si itu mas, tapi yang ini. Yang ini tuh korupsinya gini. Oke, makasih bang. Nanti saya tanya informasinya nggak akan saya angkat, nama abang aman. Nanti saya ke situ. Dia akan bilang biasanya, oh tapi ini off the record mas ya, saya nggak mau ditulis nama saya. Nah gitu-gitu. Tapi ya kita harus menjaga kepercayaan dia, karena kalau kita hianati dia nggak akan ngasih informasi lagi ke kita. Jadi nggak mesti harus ditulis semua Dirgata di informasinya. Kalau misalnya ini, cari lagi. Yang jelas, jangan pernah pulang, jangan pernah minta maaf, jangan pernah bilang nggak bisa. Wartawan itu nggak boleh bilang nggak bisa. Jadi harus bisa. Saya dulu kebetulan dapat redaktur yang kejam, jadi nggak mau tahu pokoknya kata. Gimana kalau sudah nggak mau tahu itu sudah kayak istri saya kalau bilang nggak mau tahu, wah berat itu Pak. Sudah kayak redaktur itu.
nggak mau tahu. Wah, ini susah ini. Kayak perempuan bilang, terserah. Nah, itu hampir kiamat itu sudah. Terserah. Ntar lagi meledak. Pertanyaan kedua, apakah bahasa wartawan secara utuh harus ditulis atau tidak? Maksudnya, sementara bahasa lisan itu bertele-tele tidak sistematis. Jadi sistematisir lah. Anda menulis itu menyajikan untuk pembaca. Jadi buat pembaca Anda itu enak. Kalau dia menulis wartawannya narasumbernya menulis dalam bahasa Lombok, Anda jangan kalau narasumber Anda menjawab dengan bahasa Lombok, Anda jangan tulis dengan bahasa Lombok, nggak ada yang baca nanti. Harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau tidak sistematis, Anda boleh sistematisir selama tidak mengubah maknanya dan minor sekali perubahannya. Kalau enggak, jadikan ini tulisan yang tidak langsung. Nurnisa, Assalamualaikum. Izin bertanya bagaimana cara menentukan angle dalam berita yang ingin kita buat. Karena tadi dikatakan jika angle-mu buruk, maka beritamu pasti buruk. Cara menentukan angle yang bagus adalah Anda riset dulu. Cari celah di antara tulisan berita-berita orang lain. Angle Anda itu harus berita yang informasinya paling banyak Anda punya. Misalnya, Anda mau meneliti tentang wisata halal di Lombok, seperti tadi misalnya. Apa yang menarik sekarang wisata halal di Lombok? Agar pemerintah mengampanyekan wisata halal di Lombok. Menarik nggak? Oh, nggak menarik, karena dari dulu pemerintah sudah menggaungkan wisata halal di Lombok. Sekarang wisata halal di Lombok sudah sejauh mana? Anda riset dulu, ternyata Anda menemukan di riset Anda, oh sekarang proyek wisata halal di Lombok itu mandek gara-gara anggarannya tidak dialokasikan. Nah, maka angle Anda sekarang adalah kenapa alokasi anggaran untuk wisata halal di Lombok berhenti? Nah, itu angle. Anda akan bertanya di situ, baru Anda menentukan siapa saja yang akan wawancara tentang itu. Dinas Pariwisata atau di Lombok atau Kementerian Pariwisata dan Kemenpar itu. Ya gitu-gitu, Anda wawancara Sandiaga Uno, Anda wawancara siapa, itu baru benar. Oke, jadi Anda harus tahu apa yang Anda ini. Kalau Anda bingung, Anda baca. Kalau Anda bingung, Anda baca. Karena kalau Anda masih bingung, berarti Anda belum baca. Itu hukum alam. Anda mau menulis, Anda harus membaca. Karena pertanyaan Anda akan hadir dari kepala yang terisi. Tidak ada pertanyaan bagus itu keluar dari kepala yang kosong dan masih orisinil lah. Bahasanya kepala yang masih orisinil, yang belum dipakai. Bagaimana cara meyakinkan narasumber saat kita mau observasi atau wawancara kalau kita benar-benar mau menulis untuk media resmi? Soalnya banyak yang ngaku wartawan untuk keuntungan pribadi. Ya, gunakan ID pers. Kalau Anda wartawan NU online, nanti akan Anda diberikan. Terus kemudian biasanya di Republika dulu juga ada surat. Kalau Anda memerlukan, ada narasumber yang membutuhkan itu, tanya aja. Kasih aja surat penugasan dari NU online misalnya. Minta sama NU online kalau itu dibutuhkan. Kalau perlu foto kalau diperlukan untuk meyakinkan narasumber harus foto sama Pemret, foto sama Pemret. Ini loh foto saya, buktinya kalau saya wartawan. Biasanya itu kartu pers sama surat penugasan. Mas, mau nanya Mas. Ya, boleh. Saya Sweetno, Mas, dari Jakarta. Saya mau bertanya terkait riset tadi. Misalkan ketika kita melakukan wawancara ke salah satu narasumber, apakah dari satu narasumber itu bisa kita dapatkan lebih dari satu angle? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, tadi dijelaskan terkait observasi, bahwa observasi itu datang dan rasakan, pasang semua panca indera itu ya, melihat, mendengar, dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan, ketika ada seorang wartawan yang mohon maaf disabilitas,
itu bagaimana Mas melakukan observasinya sementara dia punya keterbatasan tertentu gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Thank you. Yang pertama, yang kedua ya dari pertanyaan Witno yang kedua, kalau disabilitas gimana? Ya disable-nya apa? Kalau misalnya dia nggak bisa dengar ya jangan pura-pura nulis sesuatu yang bisa dengar. Dia bohong berarti. Dia nulis sesuatu berdasarkan penciumannya. Gitu. Intinya dia menggunakan indera yang masih bisa dia pakai. Kalau nggak bisa ya nggak usah maksain. Yang kedua, apakah bisa dari dua angle? Bisa aja kalau misalnya datanya cukup kuat dan lebih menarik. Bisa aja. Jadi di akhir, ketika kita sudah membawa daftar pertanyaan, kalau di sana ada yang lebih bagus, kita bisa dalami. Wartawan itu begini, saya pernah dicontohin ketika saya lagi di, misalnya Anda dimanapun Anda berada saat ini kan, ada di rumah atau di kantor atau dimanapun sekarang. Anda sudah harus bisa membayangkan kalau mau turun ke lapangan, kalau mau wawancara orang, seperti Anda membayangkan Anda saat ini dari rumah itu mau menuju ke masjid atau ke pasar gitu ya. Jadi kalau Anda membayangkan sekarang, dari tempat Anda sekarang, kalau saya mau ke masjid, atau Anda mau sholat zuhur, Anda sudah bisa membayangkan apa yang step-step yang akan Anda lakukan. Pertama misalnya, saya keluar dari kamar, saya keluar dari ruangan, saya buka pintu. Anda memegang gagang pintu itu, tangan Anda terasa dingin, karena memegang gagang besi, terus keluar dari situ, lalu kemudian Anda kalau mau sholat, Anda ke kamar mandi, wudhu. Ketika Anda wudhu, Anda merasakan air di tangan, terus kemudian basuh muka, tangan, dan seterusnya. Habis itu Anda gelar sajadah, habis itu sholat. Nah, Anda sebelum melakukan itu, Anda sudah terbayang step 1, step 2, step 3, step 4-nya, dan seterusnya. Begitu juga Anda ketika mau pergi kemana dan melakukan wawancara atau melakukan observasi. Anda sudah kebayang nanti di sana saya mau cari apa. Ketika saya nyari apa di sana, saya berdiri di tengah-tengah reruntuhan gempa, saya akan melihat apa. Oh, saya mau cari tahu tentang ini. Jadi itu ditulis, saya mau cari tentang data ini, data ini, data ini, data ini. Anda harus bikin catatan, note. Dulu kita dibekali dengan ini sih, kalau wartawan baru itu biasanya dibekali dengan buku kecil untuk note atau menulis merekam sebelum eranya banyak rekaman pakai handphone. Jadi Anda sudah membayangkan pesannya. Kalau Anda bisa membayangkan itu, Anda bisa mengantisipasi sesuatu di luar ekspektasi itu. Oke, lanjut. Mohon bertanya, barangkali ada tips dan trik agar pede dan merasa sejajar dengan narasumber. Anda harus tahu apa yang Anda lakukan. Pede aja ya, anggap aja dia manusia juga. Dan tidak ada yang membedakan antara sesama manusia kecuali akhlaknya. Jadi ya pede aja. Anda ke sana menanyakan sesuatu, Anda bikin daftar pertanyaan. Kalau narasumbernya emosi, bilang aja, Pak, saya juga bekerja, Pak, gitu. Saya bertanya sama Anda karena karena saya bekerja menjadi wartawan dan saya diminta untuk bertanya ini oleh redaktur. Dan posisi Anda sedang menjabat sebagai orang yang pantas ditanyakan. Karena Anda adalah pejabat publik, Anda ini. Begitu. Terus, mana tadi? Narasumber observasi untuk berita media resmi sudah. Sebelumnya terima kasih izin bertanya sekaligus mengenai pemahaman sejauh ini. Untuk data-data tambahan, pembanding dan lain sebagainya dalam riset yang dicari lewat googling tadi, apakah cara tersebut sering diterapkan dalam news value atau feature? Kemudian berapa idealnya waktu dibutuhkan dalam riset, sementara penulis juga diminta menyajikan tulisan cepat agar mengirimkan berita yang lengkap. Oke, itu berkaitan dengan waktu yang Anda punya untuk mensubmit tulisan Anda. Jadi sejauh longgar waktunya ya digunakan. Teknik-teknik yang saya sebutkan tadi itu bisa menjadi pelengkap pada prinsipnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Saya pikir
waktunya juga nggak terlalu lama kalau Anda sudah terbiasa untuk menggoogling ya, atau sudah spesifik menemukan angle yang Anda ini. Atau pakai berita-berita lain sebagai sumber bisa juga. Selama Anda sudah terbiasa mencari sesuatu itu, dan Anda tahu apa yang Anda cari, mungkin akan cepat. Misalnya tentang sejarah Lombok tadi, sejarah Islam di Lombok misalnya. Anda wawancara sama kiai, dia tahu bahwa oh Lombok itu awalnya dulunya pertama pesantren itu pesantren A misalnya. Terus kemudian Anda mau memperdalam, udah riset aja Islam masuk Lombok di Google Scholars. Nanti akan banyak tulisan tentang masuknya Islam di Lombok. Nah, ketika Islam masuk di Lombok, Anda baca, oh Islam yang masuk pertama kali dibawa oleh ini di tulisan itu, yang bawa adalah ini. Kenapa Google Scholars? Itu untuk menghindari portal berita yang abal-abal, yang ini. Jadi kalau Google Scholars itu dan portal berita yang bagus tentunya itu lebih terpercaya. Kalau waktu Anda pendek ya jangan lakukan kalau ini. Tapi kalau waktu Anda panjang lakukan. Kalau mau Anda dalam lakukan. Kalau mau dalam waktu pendek ya biasakan. Kalau nggak mau ya tinggalkan. Saya mau malas saja, ya sudah dengarkan Zoom. Oke, izin bertanya. Izin bertanya, bagaimana tips menulis liputan acara-acara NU di tingkat ranting? Apakah punya sudut pandang yang menarik? Kemudian, apakah peserta menulis diperkenankan membawa nama NU Online untuk liputan wawancara narasumber? Pertama, tentang bagaimana mencari sudut pandang yang menarik. Di tingkat ranting ya, itu di tingkat ranting kecil sekali untuk ditulis di NU Online. Karena ranting, kecuali Anda bisa menemukan angle yang menarik. Menarik itu Anda pelajari lagi news value. Nilai berita. Apa yang masuk di dalam situ? Apakah kegiatan itu berhubungan dengan orang banyak? Apakah kegiatan itu melibatkan nama besar? Kalau Jokowi yang datang di kegiatan NU Ranting, tulis aja. Otomatis itu berita nasional. Kalau yang datang itu ketua ranting juga, nama besar dia nggak dapat. Terus apa dia nggak dapat? Kecuali ada hal menarik, misalnya misalnya ada perlombaan perayaan Maulid Nabi yang unik-unik misalnya. Terus apa yang unik-unik kalau misalnya, pokoknya 9 nilai berita itu Anda pertanyakan. Kemudian apakah peserta kelas menulis diperkenankan membawa nama NU Online untuk liputan wawancara narasumber? Saya tidak bisa menjawab. Ini kebijakan nanti dari redaksi. Tapi sejauh ini kalau biasanya sih belum bisa. Biasanya, tapi kalau ada keleluasaan oleh redaksi nanti untuk membawa nama NU Online untuk liputan, mungkin bisa diperbolehkan dalam rangka belajar. Tapi nanti harus ditanyakan ke Mas Kendi atau ini nanti ke redaksi. Izin bertanya Mas, tadi disampaikan mengenai ragukan dan jangan mudah percaya dalam melakukan reportase. Oke, pertanyaan dalam mempertanyakan atau konfirmasi terhadap narasumber, selain dengan melakukan riset dan banyak baca sebelumnya, bagaimana mengetahui jawaban yang dilontarkan narsum itu bukan gimmick atau apologetik? Anda akan tahu bahwa dia apologetik atau gimmick ketika Anda punya data pembanding. Kalau punya data pembanding, Anda akan tahu. Tapi kalau Anda tidak punya data pembanding, Anda akan menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Maka penting mempertanyakan. Kalau tidak punya data pembanding, tanyakan lebih dalam. Dengan ada istilah dulu itu teknik wawancara 5 layer why. Mengapa? Mengapa Anda
kenapa kebijakan itu diambil? Karena begini. Mengapa dan bagaimana. Itu teknik yang bagus dari 5W1H itu. Mengapa dan bagaimana. Tanyakan sedalam-dalamnya, mengapa? Mengapa, terus bagaimana kebijakan itu diterapkannya dengan cara ini. Kenapa langkah itu yang diambil? Terus perdalam lagi dia akan menjawab, gali lagi ke situ. Dengan pertanyaan yang masuk akal ya, bukan pertanyaan yang ngeyel. Kalau pertanyaan ngeyel beda lagi. Oke. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Mas Candy, thank you. Candy, kamu meninggalkanku? Sepertinya clear lah ya. Clear. Mengenai teknik-teknik mungkin setiap individu punya perbedaan sih. Sambil nunggu Kang Hendy mungkin boleh bertanya lagi, Pak. Yang di chat sudah dibahas semua ya, Kak? Yang di dalam chat. Sudah. Silakan, ada pertanyaan lagi. Mohon izin Kak, mau sharing sekaligus bertanya. Di kemarin itu di Bawaslu kebetulan sama Nona Jatim didiskusikan di pertemuan Bawaslu mengadakan untuk wartawan-wartawan yang ada di Surabaya. Nah ini memang mungkin baru pengalaman terjun bareng-bareng bersama wartawan yang dari media lain. Nah itu pas di tempat itu ya agak minder karena memang sudah membiasakan datang terlebih dahulu, yang awalnya datangnya acaranya jam 10, yang datang cuma 2, dan ketika kumpul sama wartawan itu semuanya itu tidak membuka lebar dirinya masing-masing. Artinya ketika didekati itu ya sharing tidak langsung membuka. Nah ini mungkin ada tips atau trik dari Rozali, bagaimana cara kita membaur dengan wartawan-wartawan yang ada di lapangan, khususnya biar tidak salah tingkah atau tidak istilahnya kita tidak menuai, cuman kan kita kepingin bisa seri-seri saja. Itu mungkin bisa dikasih sharingnya kan? Terima kasih. Ya, wartawan pemula biasanya begitu. Kalau kita baru-baru datang ke lokasi, itu masih aneh sih. Masih canggung ya. Saya sering pindah-pindah itu karena dulu di Republika itu tiap 3 bulan dipindahin pos des misalnya dari des agama ke politik ke pendidikan ke itu. Jadi setiap pindah des itu akan membaur lagi. Biasa aja sama wartawan itu. Mereka juga pernah merasakan seperti dirimu yang baru-baru. Mungkin ada yang di pos itu sudah cukup lama, berbulan-bulan, atau ada yang setahun, atau ada yang lebih. Tapi biasa saja. Mereka juga sama seperti dirimu, pendatang juga, bukan orang yang punya tempat. Bahkan anggota DPR yang sedang bekerja di situ juga bukan yang punya tempat. Itu diingat-ingat semuanya pendatang. Ketemukan common sense sih. Common sense misalnya kalau wartawannya merokok, dirimu suka ngerokok, ya udah ngerokok bareng, Bang, pinjam korek gitu. Padahal kamu juga punya korek sebenarnya. Saya sering begitu. Sekedar, Bang, pinjam korek, padahal saya punya korek. Hanya sekedar biar nyapa. Dari mana, Bang? Dari sini. Saya baru, Bang, dari ini. Udah cerita ngobrol. Biasanya di setiap desk atau di setiap kantor itu ada gengnya wartawan itu. Ada
ada kepala sukunya. Nah, kepala sukunya ngobrol aja sama dia. Nanti di agak merendah ngobrolnya yang asik. Nanti kalau ada bingung-bingung saya tanya Bang ya gitu. Atau kamu kalau mau ngepost selama ada di situ misalnya kamu ditugasin di kantor apa misalnya di kantor di DPR Surabaya misalnya DPRD Surabaya. Nanti biasanya wartawan lama itu kalau kamu tiap hari di situ dalam waktu 1-2 bulan nanti kalau dalam 1 bulan kamu sudah sering ke sana dan kamu akan ngepost di situ terus, biasanya wartawan itu punya grup WhatsApp yang ada di dalam. Bang, kalau ada grup WhatsApp saya diizinin gabung Bang biar dapat update terus gitu biasanya. Tapi harus dekat dulu sama teman-teman yang udah lama ada di situ. Dan harus bisa membaur. Membaur ya dekat sama mereka, join. Kalau ada informasi, nggak usah pelit. Ya kalau teman-teman kalau udah akrab, kita di backup juga. Misalnya kalau udah lama, bro ada info begini tanpa kita minta sudah dikasih biasanya. Ini membaur. Tipsnya merasa biasa saja dan hormat sama mereka yang lebih lama, udah ada di situ. Ngobrol aja, memperkenalkan diri biasa, temukan common ground, kesamaan. Kalau dia pakai motor Jupiter misalnya, dirimu pakai Jupiter juga, sama Jupiter kita Bang. Sekedar membuka ice breaking pertanyaan, ice breaking kayak saya tadi cerita tentang akik gitu. Gitu mungkin. Oke. Tugas, kita ke tugas ya kan dia? Ada tugasnya dari saya atau dari siapa? Ya, kalau yang di chat juga semua udah dibahas, boleh disampaikan saja tugasnya. Tugas ini dari Kak Rojali, nanti dibagikan juga di grup pendamping dan di grup global. Lalu yang akan mengawasi dan mendampingi adalah pendamping, dan yang menjawab kesusahannya, mengoreksi juga adalah pendamping gitu. Oke. Tugasnya adalah menulis fenomena pesantren di dekat Anda dengan tools pesantren atau mungkin nggak harus pesantren kalau nggak ada. Panjangnya berapa? Kita punya berapa waktu Pak Kendi? Kita biasanya kalau tugas hari ini dikumpulkan hari Senin jam 16 gitu. Tapi sebenarnya fleksibel sih kalau pendampingnya kalau tugas itu agak berat, harus observasi, harus macam-macam, bisa fleksibel, misalnya dikumpulkan hari Selasa gitu. Oke. Ya, nulis ini aja lah 500 gitu aja. Riset, pakai riset. Sebenarnya yang diperlukan itu adalah Anda mesti menjelaskan satu di sana nanti sama ininya adalah steppingnya. Stepping menentukan angle-nya, stepping menentukan step-step yang Anda lakukan. Terus kemudian prosesnya sama ininya, kesulitannya. Ini yang harus Anda tulis, yang harus Anda tekankan ke ininya,
ke siapa? Mentor ya, Iya. ke mentornya. Jadi ketika Anda menulis ini, Anda steppingnya apa saja yang Anda lakukan dari awal tadi, mulai merancang ide, menentukan angle, membuat daftar pertanyaan, lalu kemudian prosesnya, risetnya bagaimana Anda melakukan riset, terus observasinya Anda turun ke lapangan, observasi, Anda menceritakan itu kepada pendampingnya, dan kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi. Nanti biar pendampingnya yang membantu menjawab. Understood? Sip. Jos. Teman-teman paham ya? Teman-teman paham kan? Kepala kalau paham. Anggukkan kepala. Jadi gitu. Menulis fenomena keberagaman atau pesantren di dekat Anda dengan dua teknik itu, teknik riset dan observasi. Jadi Anda harus turun ke sana, Anda harus melihat kalau ada pesantren dan tidak boleh masuk karena corona, Anda nggak usah maksa jebol pintunya juga. Cari yang santai, yang dekat-dekat aja. Misalnya pindah ke musola, atau fenomenanya bagaimana ibu-ibu muslimat mempertahankan ngaji yasinan, atau komunitas di desa Anda yasinannya bagaimana atau gimana. Terus siapkan daftar pertanyaannya dari awal, baca dulu tentang itu, komunitas-komunitas yasinan, terus kemudian terjun, setelah punya daftar pertanyaan, tulis, lalu kemudian evaluasi dengan mentornya masing-masing. Oke. Begitu kira-kira. Oke. Sip, teman-teman sudah jelas semua ya. Nanti kita akan bertemu di grup pendamping. Materinya juga akan dibagikan di sana. Thank you. Terima kasih untuk Kak Rojali, dan siang ini kita juga ada Mas Mukafiniam dari PIMRED NU Online sudah ikut bersama kita, mengawal kita juga. Nah, itu pertanyaan yang tadi tuh Mas Niam yang jawab yang apa? Yang apa-apa, yang Mas Niam boleh ikut ini, mohon berkenan untuk pertanyaan yang mana? Yang menggunakan nama NU Online untuk. Oh iya, yang menggunakan nama NU Online. Jadi ini kan teman-teman masih belajar, masih belum kontributor resmi gitu, tapi mulai meliput. Nah, bolehkah menggunakan, misalnya mereka mendapat penugasan liputan dari pendampingnya, bolehkah menyebut bahwa ini dari NU Online gitu? Atau belajar. Gitu. Atau saya lagi belajar nulis di NU Online nih, wawancara dong, kayak seperti apa itu prosedurnya? Mas Niam kalau masih bersama bisa memecahkan ini. Halo Mas. Ya, terima kasih. Seru banget ya Bang Rojali, sangat menarik presentasinya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para peserta juga sangat terbuka ya. Jadi saya yakin ini akan menjadi para jurnalis yang handal di masa depan. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah para peserta kelas menulis ini bisa menggunakan nama NU Online. Jadi seandainya diperlukan gitu kan, misalnya wawancara tertentu, silakan nanti meminta surat tugas ke Bang Edi. Gitu. Kadang-kadang kalau di lingkungan NU sih sebenarnya tidak sejauh ini berdasarkan pengalaman tidak terlalu banyak membutuhkan surat tugas ya, tetapi seandainya perlu nanti Bang Kendi akan menyiapkan surat tugas yang akan berlaku selama penugasan tersebut. Nah, nanti misalnya teman-teman peserta kelas menulis ini aktif selama menulis di online, akan kami berikan ID card gitu kan, ID card resmi dari NU Online ataupun
subdomain anolen Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat, Banten dan mungkin akan pertama. Jadi mungkin begitu prosedurnya, Bang Kendi, secara singkatnya begitu. Baik, terima kasih Mas Niam sudah memberikan pencerahan ya untuk kita. Jadi teman-teman silakan kalau misalnya itu diperlukan langsung hubungi saya, nanti kita buatkan dari sini, kita buatkan kalimatnya terus kirim PDF-nya untuk bahwa teman-teman sedang bertugas dari NU Online gitu. Jadi udah siap ya sesungguhnya untuk liputan ini ya. Oke. Kalau wawancara pengurus ranting kayaknya belum perlu. Oh, tadi ada yang bertanya tentang acara di ranting itu biar menarik, udah di ini belum? Dibahas belum? Sudah ya, oke. Sip, terima kasih. Teman-teman nanti akan langsung bergabung di grupnya grup pendampingnya masing-masing. Ini hanya 62 yang bertahan sampai detik terakhir ini ya. Jadi teman-teman ini yang sangat beruntung karena pembahasannya sangat menarik, mendalam, dan juga terjawab sudah bagaimana kalau tidak ada acara NU, tidak ada pengurus NU yang dikenal, mengolah beritanya seperti apa. Tadi sudah dibahas dan lanjutan dari pembahasan ini adalah sesi wawancara yang akan kita lakukan pembahasannya itu pekan depan bersama Abah. Jadi gimana sih wawancara yang bagus, kemudian mengenalkan diri sampai benar-benar seperti tadi itu pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan untuk sampai bisa merayu narasumber mendapatkan informasi yang terbaik yang akan kita beritakan gitu. Sip. Terima kasih sudah menyimak untuk kelas pada hari ini. Selamat bergabung dan selamat bergabung ke grupnya masing-masing bersama pendamping dan juga mengerjakan tugasnya. Kita ketemu lagi minggu depan dan selalu ketemu di grup. Sesungguhnya terima kasih untuk Ahmad Rozali dan Mas Mukafini Am yang sudah bergabung pada Thank you. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Oke deh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, aku lupa nggak nanya apa. Karo Jali jangan lupa ya PPT-nya. Oke. Tak kirim ke dirimu ya. Sip. Matur nuwun. Assalamualaikum pamit. Waalaikumsalam. Wah, Kak Ari baru gabung. Udah gabung dari tadi. Oh, really amazing. Really dong, spektakuler. Hari Senin